Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak dan halo teman-teman semua. Dalam video presentasi tugas Pancasila kali ini, saya akan membahas topik yaitu membangun generasi unggul melawan krisis learning loss dengan Pancasila dan undang-undang. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Di zaman sekarang, anak kita bisa menghafal lagu TikTok dalam hitungan jam, tapi tidak bisa membaca satu paragraf sederhana. Apa yang salah dengan sistem pendidikan kita? Hari ini, saya ingin mengajak kita semua merenungi satu tantangan besar yang mengancam masa depan bangsa. Krisis learning loss pasca pandemi. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang-orang berpendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Isu yang pertama, mari kita hadapi kenyataan pahit. Sebagian besar siswa Indonesia mengalami penurunan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa lebih dari 50% siswa kelas 3 SD kesulitan memahami teks sederhana. Bayangkan, adik-adik kita yang seharusnya sudah lancar membaca justru tertatih-tatih mengeja. Ini bukan masalah angka, ini tentang masa depan yang suram jika tidak kita tangani. Dari perspektif Pancasila, ini jelas bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mengajarkan kita untuk mengembangkan potensi akal dan budi, karunia-Nya yang paling berharga. Bagaimana mungkin kita membangun generasi yang berakhlak dan cerdas jika fondasi belajarnya rapuh? Pada Undang-Undang Sisdiknas Pasal 5 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Namun realitanya, banyak anak-anak di daerah terpencil bahkan tidak memiliki akses buku, apalagi guru yang berkualitas. Namun solusinya, pemerintah harus mempercepat program remediasi dan sekolah penggerak, sementara masyarakat dapat turun tangan menjadi relawan pendidikan atau mendonasikan buku. Dengan semangat gotong royong, kita bisa memulihkan masa depan mereka. Kita masuk pada isu kedua. Kita dihadapkan pada kesenjangan digital yang kian melebar. Selama pandemi, pembelajaran daring menjadi satu-satunya pilihan. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang tidak punya gawai, akses internet, ataupun listrik? Data BPS mencatat hampir 30% rumah tangga di pedesaan tidak memiliki akses internet yang memadai. Ini bukan soal teknologi, ini soal keadilan. Pancasila melalui sila ketiga Persatuan Indonesia mengingatkan kita bahwa tidak boleh ada yang tertinggal dalam perjalanan bangsa. Jika sebagian anak bisa belajar dengan lancar sementara anak lain tertatih-tatih, maka persatuan ini hanyalah ilusi.
Undang-Undang Sisdiknas pasal 31 juga menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Maka sudah saatnya pemerintah memperluas jaringan internet ke pelosok, memberikan bantuan gawai dan melatih guru dalam pembelajaran hibrid. Masyarakat juga dapat berperan dengan mendukung program donasi teknologi atau membuka ruang belajar komunitas. Kita masuk pada isu ketiga atau isu terakhir. Jangan lupakan aspek psikologis. Banyak anak-anak remaja mengalami stres, kecemasan, bahkan putus sekolah akibat tekanan selama pandemi. Merasa kehilangan semangat belajar, merasa tertinggal, dan tidak percaya diri. Ini bukan fase biasa. Ini krisis yang membutuhkan perhatian serius. Pancasila pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengajak kita semua untuk mendengarkan suara anak dan melibatkan mereka dalam proses pemulihan. Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 9 juga menjamin hak anak untuk didengarkan pendapatnya. Kita perlu hadirkan pendampingan psikologis di sekolah, kurikulum yang adaptif, dan lingkungan yang mendukung. Guru dan orang tua harus bekerja sama untuk pemulihan kepercayaan diri anak-anak. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air Indonesia, pendidikan adalah nafas masa depan bangsa. Dengan Pancasila sebagai penuntun dan undang-undang sebagai pegangan, mari kita bergerak bersama untuk pulihkan generasi ini. Jangan biarkan learning loss memutus harapan kita. Setiap anak Indonesia berhak menjadi unggul. Oleh karena itu, mari wujudkan Indonesia yang cerah, Indonesia yang cerdas, dan Indonesia yang maju. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life.